Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD, yang terhormat Ibu Dr. Dwi Hasmidayani MSI, yang terhormat Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD, selaku dosen penguji pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rensi Elga Junior dengan NIM 06031281924017. Saya merupakan mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya pada hari ini yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019 sampai 2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Proposal ini memiliki 3 bab materi. Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka, terdiri dari literasi keuangan, perilaku konsumtif, penelitian terdahulu dengan perumusan hipotesis. Lalu bab ketiga, metode penelitian, juga terdiri dari 4 subbab, yaitu lokasi dan subjek penelitian, definisi operasional variabel, lalu teknik pengumpulan data, dan terakhir teknik analisis data. Baiklah, langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan. Untuk subbab yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan ekonomi adalah program studi yang mempelajari masalah ekonomi sebagai pendidik. Program studi pendidikan ekonomi ini dirancang bagi mahasiswa yang ingin mempelajari masalah perekonomian dan juga masalah kependidikan, sehingga lulusannya nanti akan bergelar sarjana kependidikan. Nah, penelitian ini didasari oleh keingintahuan peneliti untuk mengetahui apakah pembelajaran masalah ekonomi yang dipelajari mahasiswa selama di dunia perkuliahan akan memberikan pengetahuan terhadap mengelola keuangan pribadi atau mengetahui mengenai literasi keuangan. Adanya literasi keuangan, peneliti ingin melihat pengaruhnya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi. Baiklah, lanjut. Untuk rumusan masalah, berdasarkan judul penelitiannya, maka ditetapkan untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2019-2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2019-2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Maka dari itu, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dalam mengetahui dan memahami pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2019 dan 2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Masuk ke bab 2, untuk subbab yang pertama yaitu literasi keuangan. Menurut Lusardi dan Michel 2007, mendefinisikan melek keuangan sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya. Literasi keuangan ini merupakan kemampuan mencakup segala sesuatu mengenai keuangan, mulai dari pengelolaan, pemanfaatan, pengalokasian, pencatatan, hingga permasalahan mengenai keuangan. Untuk subbab yang kedua yaitu perilaku konsumtif. Menurut Piper dan Paul tahun 2014 menyatakan bahwa perilaku konsumtif merupakan interaksi dinamis antara pengaruh dan kondisi perilaku dan kejadian sekitar lingkungan di mana manusia melakukan aspek pertukaran dalam kehidupan mereka. Adapun aspek-aspek perilaku konsumtif, yang pertama yaitu pembelian secara impulsif, yang kedua pembelian secara tidak rasional, dan yang ketiga adalah pemborosan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif, yaitu terdiri dari 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini juga terbagi menjadi 2, yaitu faktor psikologis dan faktor pribadi. Faktor psikologis diantaranya motivasi, persepsi, dan kepercayaan. Faktor internal yang kedua yaitu faktor pribadi, terdiri dari 5, diantaranya usia. Menurut Tambunan tahun 2001, orang pada usia remaja cenderung lebih sering mengonsumsi barang karena terpujuk iklan ataupun terayu oleh rayuan teman. Yang kedua yaitu pekerjaan. Ketiga, keadaan ekonomi. Tentu bagi masyarakat kelas atas yang berpenghasilan lebih tinggi akan lebih banyak mengonsumsi barang dibandingkan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang keempat yaitu kepribadian. Yang kelima, jenis kelamin.
Jenis kelamin ini mempengaruhi kebutuhan membeli karena remaja putri cenderung lebih konsumtif dibandingkan dengan remaja pria. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu perilaku konsumtif dipengaruhi oleh lingkungan, di mana ia dilahirkan dan dibesarkan, maka perilaku konsumtifnya akan berbeda. Yang kedua yaitu kebudayaan. Budaya dapat didefinisikan sebagai hasil kreativitas manusia dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kebudayaan ini sangat menentukan bentuk perilaku dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu kelas sosial. Pada dasarnya manusia Indonesia dikelompokkan dalam 3 golongan. Menurut Mangkunegara tahun 2000, yaitu golongan atas, golongan menengah, dengan golongan bawah. Perilaku konsumtif antara kelompok sosial satu dengan yang lain tentu sangat berbeda. Yang ketiga yaitu keluarga. Keluarga ini dapat didefinisikan sebagai satu unit masyarakat yang terkecil, perilakunya sangat dipengaruhi dan mempengaruhi dalam menentukan dalam pengambilan keputusan membeli. Peranan setiap anggota keluarga dalam membeli berbeda-beda menurut barang yang dibelinya. Misalnya, keluarga dengan jumlah anggota yang banyak tentu berbeda konsumsinya dengan keluarga dengan jumlah anggota yang sedikit. Lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti dalam membedakan hasil penelitiannya yang baru dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Indarti Kusumaningtyas, mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2017 dengan judul penelitiannya yaitu pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo. Penelitian yang dilakukan Indarti Kusumaningtyas ini menyimpulkan bahwa yang pertama yaitu literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Yang kedua yaitu gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif, dan yang ketiga adalah literasi keuangan dan gaya hidup secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Selanjutnya yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara atau simpulan sementara di awal penelitian yang bersifat praduga dan kebenarannya belum diketahui. Untuk penelitian ini terdiri dari 2 hipotesis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Untuk hipotesis 0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan dengan perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2019-2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Untuk hipotesis alternatifnya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan dan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2019 dan 2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Subbab 3, untuk subbab yang pertama yaitu lokasi dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di kampus FKIP Universitas Sriwijaya pada prodi Pendidikan Ekonomi. Untuk subjek penelitiannya yaitu seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2019-2020 FKIP Universitas Sriwijaya. Sehingga untuk populasinya yaitu diperoleh 141 orang mahasiswa dengan pengambilan sampel menggunakan teknik sampling secara acak menggunakan rumus Yamane sehingga diperoleh sampelnya berjumlah 104 orang. Untuk subbab definisi operasional variabel, dalam penelitian ini diperoleh 2 variabel, yaitu masing-masing 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas atau disebut variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas ini adalah literasi keuangan. Variabel bebas disimpulkan dengan huruf X. Selanjutnya yaitu variabel terikat. Variabel terikat disebut juga dengan variabel dependen. Variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Untuk penelitian ini, variabel terikatnya yaitu perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2019-2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung sehingga peneliti dapat langsung memperoleh jawaban dari subjek penelitian. Untuk teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik angket. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam teknik analisis data ini dilakukan dengan 4 langkah. Yang pertama yaitu uji validitas dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Lalu dilanjutkan dengan uji reliabilitas data dengan menggunakan rumus Spearman-Brown dengan teknik belah 2. Selanjutnya dilakukan uji prasyarat dengan menggunakan uji normalitas data menggunakan uji Lilliefors, dan dilanjutkan dengan uji homogenitas data dengan menggunakan rumus uji Fisher. Yang terakhir yaitu dilakukan uji hipotesis. Untuk penelitian ini dilakukan uji hipotesis asosiatif. Uji hipotesis
Uji hipotesis asosiatif adalah uji hipotesis yang menggambarkan hubungan antar variabel. Dalam uji hipotesis asosiatif ini dilakukan menggunakan korelasi produk momen. Baiklah, sekian seminar proposal dari saya. Saya mengharapkan Bapak Ibu dapat mempertimbangkan proposal ini untuk bisa lebih dikembangkan lagi dan dilakukan penelitian. Saya juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun sehingga membuat proposal yang saya ajukan ini menjadi lebih sempurna. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.